kelompok 1. Baik, di presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai public good dan common resource, perspektif ekonomi dalam industri gaming dan e-sport. Adapun materi kami sendiri menganalisis non-rivalry dan non-excludability dalam ekosistem digital. Berikut adalah nama-nama kelompok 1, yaitu Muhammad Aji Pratama WR Putra, Wilson Wijaya, Rahmatullah, Keisha Nursafa, Muhammad Fauzi, saya sendiri, kemudian Muhammad Nur Haikal Azikri. Ya, adapun latar belakang kami yaitu pertumbuhan industri dan karakteristik digital. Seperti yang kita tahu, industri gaming sendiri eh, menjadi besar dan sering meningkat dalam ekonomi raksasa digital, yang dimana nilai industri gaming sendiri secara global memiliki nilai 200 miliar dolar lebih di tahun 2024 yang didorong oleh konten digital dan konektivitas. Adapun sifat dasar produk digital ini adalah sebagian besar konten digital memiliki biaya marginal yang mendekati nol, yang dimana ini didistribusikan ke orang satu ke orang lainnya yang biayanya itu hampir sama. Dan adapun pertanyaan kuncinya adalah bagaimana karakteristik ini memiliki biaya rendah dan mudah diduplikasi sehingga menciptakan masalah alokasi sumber daya dan keberlanjutan ekonomi, terutama pada aspek yang bersifat kolektif. Dan fokus kami sendiri adalah mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen dalam gaming atau e-sport yang bersifat non-diverse dan non-excludable. Nah, konsep topik ekonomi. Di ekonomi, barang atau sumber daya itu bisa dibagi ke dalam 4 jenis. Tergantung 2 hal. Yang pertama, apakah orang bisa dilarang atau dicegah untuk pakai? Yang kedua, apakah kalau satu orang pakai, orang lain jadi berkurang jatahnya atau tidak mendapatkan sama sekali gitu. Nah, tabelnya gini, barang publik atau public goods atau non-excludable nggak bisa dicegah orang lain pakai. Yang kedua, non-rivalrous, nggak bikin rebutan, semua bisa menikmati bareng. Contoh, jalan raya udahlah bersih, penerangan jalan atau lampu yang jalan di pinggir jalan seperti itu. Yang kedua, monopoli alami atau excludable bisa dicegah kalau nggak bayar. Non-rivalrous bisa dipakai banyak orang tanpa cepat habis. Contoh, TV kabel, bioskop, layanan internet berbayar. Yang ketiga, sumber daya umum atau common resource. Non-excludable, semua orang bisa ambil atau pakai. Rivalrous, kalau ada yang pakai, kebanyakan orang lain bisa kehabisan. Contoh, air di sungai atau ikan di pasar, kayak gitu. Yang keempat, barang privat atau private goods. Nah, itu excludable, bisa dicegah kalau nggak bayar. Rivalrous, kalau kalau saya pakai, jatah orang lain berkurang, kayak gitu. Contoh, makanan, baju, handphone, gitu. Jadi intinya gini sih, pembagian barang itu tergantung apakah bisa dicegah orang lain pakai dan apakah bakal rebutan atau enggak kalau dipakai bareng, kayak gitu sih intinya. Yang kedua, sumber daya umum. Nah, ini kebalikannya nih, artinya buat mencegah orang lain pakai, tapi kalau terlalu banyak yang pakai, kualitas menurun. Nah, gitu. Contohnya server gratis dalam dunia game online. Nah, kalau terlalu banyak pemain yang masuk, server jadi berat atau nge-freeze, bahkan nge-lag, dan semua orang kena imbasnya gitu. Atau contoh lain, reputasi komunitas. Kalau banyak yang toksik, kepercayaan di komunitas itu menurun. Atau komunitas dari luar itu sudah nggak percaya lagi sama kita, bahkan dia menghilang begitu saja. Makanya sumber daya umum butuh pengelolaan yang baik, kayak batasan kapasitas gitu, sistem antriannya, aturannya, atau budaya komunitas tersebut.
Maka di situ ada penghargaan buat perilaku positif yang lebih kuat gitu. Jadi kesimpulannya dua-duanya sama-sama penting, tapi caranya itu yang berbeda. Begitu. Barang publik dijaga lewat dukungan apa ya? Pendanaan kayak gitu. Sedangkan sumber daya umum dijaga lewat aturan atau pengawasan. Biar nggak kerusakan karena dipakai berlebihan gitu kan. Itu kan susah juga gitu kan, dan itu bahasa ke kita lagi juga, orang lain kena ya kita juga yang riweuh. Nah kayak gitu, mungkin itu pembahasan dari konsep topik ekonomi. Boleh selanjutnya dibahas nih Oke, selanjutnya kita akan menyampaikan beberapa strategi dan rekomendasi untuk menciptakan keberlangsungan ekonomi di industri gaming, pengetahuan dan konten komunitas. Contohnya apa itu? Dengan memonetisasi secara tak langsung, developer bisa bermitra dengan konten kreator melalui program afiliasi dalam pendanaan dari iklan. Nah, ini bisa mempertahankan sifatnya sekaligus memberikan insentif ekonomi. Nah, dalam masalah sumber daya umum seperti server atau perilaku toksik, diperlukan juga nih mekanisme pengaturan reputasi. Misalnya, kita bikin pelaporan dan report lah yang kuat untuk pemain yang nakal atau cara mainnya nggak sesuai dengan paduan lah komunitas gitu. Seperti ini kita bisa mengatur lah kualitas server pemain kita. Nah, dalam hal yang ketiga, untuk menghindari kegagalan pasar itu perlu dikembangkan model bisnis hibrida. Apa itu contohnya? Nah, misalnya kita bisa main game gratis untuk menjaga network effect, tapi menawarkan item kosmetik atau battle pass berbayar sebagai sumber pendapatan. Nah, dengan gitu akses keluar tetap kebuka, tapi ada aliran pendapatan untuk didanai barang publik. Nah, seperti kita bisa modalnya untuk mendanai barang publik seperti anti-cheat atau server yang bagus. Oke, lanjut sebagai kesimpulan ya di slide terakhir. Kunci keberlangsungan industri gaming itu terletak pada keseimbangan menurut saya ya. Di satu sisi kita harus mempertahankan server yang luas dan manfaat dari barang publik seperti pengetahuan komunitas dan network effect yang membuat industri ini tumbuh pesat. Nah, di sisi lain tuh kita juga perlu menetapkan mekanisme eksklusif yang cerdas seperti model monetisasi yang tepat seperti sistem moderasi untuk melindungi sumber daya bersama dari eksploitasi dan memastikan aliran pendapatan bagi pengembang. Dengan menyeimbangkan kedua hal ini, sistem ekosistem gaming digital bisa terus berkembang dan berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak. Nah, oke, terima kasih.